Oke, hari ini kita kembali lagi bertemu di Praeropak Channel dan akan presentasi melanjutkan kelompok sebelumnya. Kan minggu kemarin UTS. Apa ada yang belum mengumpulkan tugas? Kira-kira mau nilai apa? A plus. A plus. A plus. Sebelum kita mulai, saya tadi sempat mendengar suara merdu dari Habib Al-Qarni. Mungkin mau menyanyikan dulu ya sebuah lagu sebelum kita mulai. Habib. Enggak, Sat. Enggak berani, Sat. Kirain mau nyanyi kau. Muhammad Adin. Dengan siapa, Din? Nuriska Hasanah sama Isfi. Nuriska Hasanah sama Isfi. Oke, mungkin bisa langsung saja kita mulai. Kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan kelas IAT-C, Bapak Proyedi Rahmatullah, dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Adin Astiar dan Saudari Isfi Mufhimatul Uliyah dan Saudari Nuriska Hasanah Harahap akan mempresentasikan tentang materi rule of law dan penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Nuriska Hasanah, untuk mempresentasikan materi pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat negara hukum atau rule of law. Yang pertama dari pengertian rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul abad ke-19 bersama dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatkan peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man. Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki oleh kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, lalu menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law. Ada juga yang memberikan pengertian rule of law, yaitu sebagai kekuasaan hukum, supremasi hukum, dan sebagai lawan dari kekuasaan perorangan ataupun golongan. Menurut Friedman, sebagaimana dikutip oleh Sudaryati Hartono, Friedman membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal dan pengertian secara hakiki. Pengertian secara formal diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, misalnya negara. Sedangkan pengertian secara hakiki atau materi lebih menekankan kepada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukum rule of law. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep Rechtsstaat atau rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri-ciri negara hukum antara lain, adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Undang-undang konstitusi merupakan landasan dasar terhadap penegakan hukum. Hayat menjelaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan utama dalam sistem pemerintahan sebagai benteng dan pintu utama gerbang kenegaraan. Salah satu ahli hukum Eropa, Friedrich Julius, menjelaskan ciri-ciri Rechtsstaat atau negara hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
yang biasa kita kenal dengan trias politika. Yang ketiga yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, dan yang terakhir yaitu peradilan administrasi dan perselisihan. Selanjutnya yaitu unsur negara hukum. Unsur negara hukum menurut Albert Pendisey, mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur negara hukum, the rule of law. Yang pertama yaitu supremasi hukum, dalam artian tidak boleh ada kesewenangan sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua yaitu bahwa setiap orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara. Dan yang ketiga yaitu terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya yaitu prinsip negara hukum. Pengertian rule of law tidak dapat dipisahkan dengan pengertian negara hukum atau Rechtsstaat tadi. Meskipun demikian, dalam negara yang menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi rule of law itu sendiri. Sunarjati Hartono dalam Syarbaini menjelaskan prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau materi sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan dasar hukum negara dalam memberikan jaminan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang harus direalisasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap serta instruktif dalam penyelenggaraan negara. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dalam pasal undang-undang, yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan, terdapat pada pasal 24 ayat 1. Yang ketiga, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan juga wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang keempat, yaitu dalam bab ke-5A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu terdapat pada pasal 28 ayat 1. Dan yang terakhir yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ini terdapat pada pasal 28D ayat 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke presentator yang kedua, yaitu saudari Isfi Mufhimatul Ulia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum. A. Pengertian negara hukum. Negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan diatasi oleh rakyat, atau sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, dan mempunyai kesatuan politik yang berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahan. Dalam hukum terdapat peraturan undang-undang yang bertujuan untuk masyarakat, yang mengenai segala peristiwa apa yang telah terjadi sehingga keputusan atau pertimbangan ditetapkan oleh hakim. Jadi, negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan atas keadilan. Menurut Wirjono Projodikoro, negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah satu, semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing.
tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua, yaitu semua orang atau penduduk dalam hubungan masyarakat harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu negara hukum Eropa kontinental. Tokoh yang pertama kali merumuskan ide negara hukum dalam bentuk teori di belahan negara-negara Eropa kontinental, yaitu Prancis, Jerman, dan Belanda adalah Immanuel Kant. Dengan ide, Immanuel Kant merumuskan dalam teorinya bahwa suatu negara baru dikatakan sebagai negara hukum adalah apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara tersebut. Dalam kaitannya dengan penentangan terhadap kekuasaan absolutis raja, maka menurut Kant harus ada pemisahan kekuasaan. Adanya pemisahan kekuasaan tersebut tujuannya adalah untuk perlindungan hak individu dalam masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan negara baru bertindak apabila terdapat perselisihan atau sengketa antar individu dalam masyarakat. Dengan rumusan ini, lahirlah yang disebut konsep negara hukum penjaga malam atau negara polisi. Pada perkembangan berikutnya, negara hukum Eropa kontinental banyak dipengaruhi oleh faham liberal yang menjunjung faham negara kesejahteraan, sehingga konsep negara hukum Eropa kontinental bergeser ke arah bentuk negara hukum kesejahteraan yang mengupayakan terciptanya kesejahteraan rakyat. Adapun tokoh yang telah merumuskan bagaimana ciri bentuk dari negara hukum kesejahteraan ini adalah Fred Julius Steele. Dalam teorinya sebagai berikut. 1. Adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan kekuasaan. 3. Adanya pemerintahan berdasarkan pada undang-undang. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Dalam sistem ini, mengetahui peraturan perundang-undangan adalah primer, sedangkan pengetahuan akan jurisprudensi adalah sekunder. Peranan peraturan perundang-undangan dalam sistem ini sangat determinan. Sumber hukum yang lain baru mendapat tempat, manakala peraturan perundang-undangannya bungkam atau tidak mengaturnya. Hakim-hakim di negara yang menganut sistem Eropa kontinental menggunakan metode berpikir secara deduktif. Suatu metode berpikir dari yang umum atau dari peraturan perundang-undangan kemudian diterapkan pada peristiwa khusus konkret. Menurut Steele, negara hukum bertujuan melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Sementara dalam hal apabila terdapat perselisihan antara pemerintah dengan rakyat, maka dapat diselesaikan melalui sarana peradilan yang disebut sebagai pengadilan administrasi. Dan selanjutnya yaitu negara hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik, agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Konsep negara hukum ini berkembang di Inggris dan Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan rule of law. Menurut Avedisey, di negara penganut konsep rule of law memiliki ciri tertentu dalam bentuk asas-asas sebagai berikut. 1. Supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. 2. Kesamaan di dalam hukum. Dan yang ketiga yaitu perlindungan terhadap HAM. Persamaannya dengan konsep Reichstadt, yakni terletak pada adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara perbedaannya jika pada negara-negara Anglo-Saxon lebih menekankan kepada prinsip persamaan,
di dalam hukum, sehingga persamaan antar rakyat dengan pejabat negara harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Dan oleh karena itu, dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat negara, berbeda dengan negara Eropa kontinental yang mengusulkan untuk peradilan administrasi sebagai salah satu unsur restat, yang maksudnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sikap tindak pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk negara hukum. 1. Negara hukum Eropa kontinental restat. Adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang adanya peradilan administrasi. Yang kedua yaitu negara hukum Anglo-Saxon rule of law. Adanya supremasi hukum, adanya kesamaan di hadapan hukum, dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu negara hukum Indonesia. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum sudah begitu jelas tampak pada pasal 1 ayat 3. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi dapat dipahami bahwa segala sikap tindak yang dilakukan atau diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah berdasarkan kepada hukum. Hal ini telah menunjukkan adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara hukum. Sementara terhadap prinsip adanya peradilan administrasi pada konsep negara hukum restat juga dianuti oleh Indonesia untuk mendorong agar diciptakannya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Dasar peradilan khusus dalam bentuk peradilan administrasi ini dapat ditemukan dalam pasal 24 ayat 2. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pelaksana pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ini, pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang revisi Undang-Undang Saudara Adin sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terhadap prinsip adanya peradilan administrasi pada konsep negara hukum restat juga dianuti oleh Indonesia untuk mendorong agar diciptakannya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Dasar peradilan khusus dalam bentuk peradilan administrasi ini dapat ditemukan dalam pasal 24 ayat 2 Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pelaksanaan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam pasal 10 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Adapun aspek-aspek hak asasi manusia yang diberikan jaminannya oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu meliputi 1. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia untuk hidup. 2. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga. 3. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia untuk memperoleh pekerjaan. Yang keempat yaitu jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan. 5. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat.
6. Jaminan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dan komunikasi. 7. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. 8. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial. Dan yang ke-9 yaitu hak asasi manusia yang berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan materinya. Materi selanjutnya yaitu, mohon maaf sebentar, tentang penegakan hukum yang insya Allah akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Penegakan hukum. Thomas Hobbes menyatakan dalam bukunya yang berjudul Leviathan, berupa perkataan homo homini lupus yang memiliki arti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Hal ini diperkuat oleh perkataan filsuf Cicero juga yang mengemukakan pendapatnya dengan pernyataan ubi societas ibius yang memiliki arti di mana ada masyarakat maka di situ terdapat sebuah hukum. Pendapat-pendapat ini merupakan beberapa argumen penguat akan diperlukannya sebuah aturan hukum. Kesimpulannya, hingga saat ini hukum masih diperlukan dan bahkan sekarang memiliki peran dan kedudukan yang tinggi. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangatlah bergantung dengan tujuan negara tersebut. Menurut Cronenberg dan TKB Sabrudin, mereka berpendapat bahwa kehidupan manusia tidaklah cukup hanya dengan hidup aman, teratur, dan tertib saja, melainkan manusia atau masyarakat juga memerlukan kesejahteraan. Maka apabila tujuan negara itu hanya terbatas pada ketertiban masyarakatnya saja, itu dinyatakan terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas bukan hanya menjaga ketertiban masyarakat, melainkan juga menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya. Sederhananya, dapat kita pahami bahwa negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, maka negara itu juga harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Teori yang diusung Cronenberg disebut dengan teori negara kesejahteraan.